Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur El Victor. Kali ini di pagi yang penuh barokah ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibarokahi hidupnya. Dulur, semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syar El Victor. Kali ini kita akan mengaji kepada guru kita, ngaji bengkel hati bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jasilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, juga Direktur Utama Dasa Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Dulur El Victor, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga bisa mengikuti kajian-kajian sebelumnya melalui YouTube El Victor FM Surabaya. Dulur El Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa dan mulai ngaji kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillah. Rabbil alamin, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Barokah tanah suci Makkah Mukarramah. Amin, amin, amin. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu, keluarga besar Radio El Victor yang sangat saya hormati dan kami muliakan, akhina fillah Ustadz Ishak yang berbahagia, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pertama, pagi hari ini kita mensyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Senin ini kita bisa berjumpa kembali di Fajar Syiar Radio El Victor Surabaya. Mudah-mudahan pengajian ini benar-benar membawa manfaat, dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami bersyukur Bapak Ibu, kemarin hari Kamis ya, Kamis sore kami bisa kembali ke tanah air setelah melakukan serangkaian ibadah umroh selama 12 hari. Dan Bapak Ibu ini nanti akan berangkat lagi tanggal 19 Maret. 19 Maret ya? Ya, bagi awal Ramadan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin umroh di awal Ramadan bersama Pak Sukron, saya monggo silahkan telepon nomor HP saya 081 33 123 6767. Jadi 12 hari masih sama. 12 hari ya? 12 hari. Jadi Surabaya langsung Madinah. Nanti di Madinah 5 hari. Terus geser ke Mekah, tarawih 5 hari. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Awal Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diparingi murah rezeki sehingga bisa seluruh keluarga Radio El Victor ini bisa umroh semua. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, dulur El Victor yang saya hormati, yang kedua saya sampaikan terima kasih kepada para donatur yang sudah meluangkan, memberikan sedekah infak jariahnya untuk adik-adik yatim, piatu di Pondok Pesantren Al Jihad, dan juga untuk pengembangan Islam ya, sosial, karena orang-orang yang fukoro ya, fakir, miskin, duafa di sekitar sini dan sekitar Pondok Ngawi, Madiun, Mojokerto itu juga disantuni. Masya Allah, disantuni juga ya. Jadi termasuk yang tukang bersih-bersih kampung, tukang bersih-bersih makam ya. Juga terutama ya adik-adik yatim ini.
Dan sampai sebagai rasa syukur kami, Bapak Ibu kita doakan bersama adik-adik yatim di Pondok Pesantren Al-Jihad. Semoga hajat Bapak Ibu sekalian diterima Allah dan semua kesulitannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di DASA, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, kami persilahkan untuk daftar ya, menjadi donatur tetap di DASA. Monggo saikhlasnya gitu, saikhlasnya nanti rutin akan diambil oleh Mas Santri dan Mbak Santri atau Mbak Santri ke dalam panjenengan sambil memberi piagam, sambil memberi majalah. Dan kalau donasinya setiap bulan itu 100.000, nanti akan mendapatkan payung ya. Alhamdulillah, masya Allah. Nanti pasti dijemput sama teman-teman adik-adik santri ini tadi. Iya. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor HP kami 081 33 123 6767. 081 33 123 6767. Ya. Jadi kirim format namanya siapa, alamatnya lengkap di mana, nomor HP-nya berapa, gitu. Nanti jumlah donasinya berapa. Jadi apa 50.000, apa 100.000, gitu. Saikhlasnya nanti akan diambil oleh Mas Santri, begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo yang ingin bergabung menjadi anggota atau donatur tetap di Yatim Piatu Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya, kami persilahkan untuk WA di nomor handphone saya. Nanti tiap bulan akan ada Mas Santri yang sowan ke dalam panjenengan. Masya Allah. Barokah. Saya ketemu 100.000 istiqomah, Masya Allah. Teng mriki ditungani terus kali adik-adik yatim. Allahu Akbar. Ditungani kali adik-adik santri, Mas Santri. Masya Allah. Setiap event yasinan, fatihahan, sholawat nariyahan, sholawat ada zikir, khataman Quran selalu. Dan adik-adik yatim kalau setiap sore jam 5 itu Ustaz, itu istighosah. Istighosah ya. Menjelang maghrib itu. Mendoakan semua para donatur. Alhamdulillah. Dan mendoakan semuanya. Itu sama tahfidnya juga ya? Kalau yang setiap sore itu khusus yatim piatunya. Kalau tahfid ada khataman sendiri, ada semaan sendiri, ada pondok juga Sabtu, ya Senin, Rabu, malam Jumat. Ya. Masya Allah, full doa ya. Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan bicara tentang hidayah. Apa? Tentang hidayah. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an surat Isra. Surat Isra ya. Al-Isra ayat 9. Coba dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Isra ayat 9. Surat Al-Isra itu surat nomor 17. Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah. Inna hadzal Qur'ana, yaitu sungguh Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Ya. Jadi salah satu orang itu kalau ingin mendapatkan hidayahnya Allah, itu dengan cara mempelajari Al-Qur'an. Dengan cara mempelajari Al-Quran. Kalau orang itu mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, itu yahdi lillati hiya aqwam, dia akan diberi jalan yang bagus. Masya Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Aqwam itu maknanya dari kata qama, artinya kuat. Berdiri tegak, lurus. Gitu. Kokoh gitu ya. Kokoh. Makanya orang sholat itu perintahnya qoma, bukan kerjakan. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Itu maksudnya ya berdiri tegak, nggak oleh sampai ngantuk. Nah, sholat nggak oleh loyo gitu. Bisa mengadai tafsir yang mengatakan yang namanya aqwam, qaim, mendirikan sholat itu sudahlah sementara yang lainnya minggir. Urusan dunia, urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan ekonomi, minggir dulu. Saya tegak mendirikan sholat, saya menyembah kepada Allah. Masya Allah. Nah, ini namanya yahdi lillati iya aqwam. Jadi tidak boleh sholat sambil loyo, ngantuk, terus lemes saras-sarasen. Atau sholat tapi pikirannya tidak kuat. Kesana kemari masih campur-campur, itu namanya bukan aqimus sholat tapi if'alus sholat. If'alus sholat. Ya itu Allah. baru mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Masya Allah. Jadi kalau mendirikan sholat yang kokoh itu adalah ya yang lainnya minggir, harus konsentrasi, khusyuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalimat aqwam ini fokus ya. Ya, betul. Allah. Jadi aqwam ini artinya dari kata qoma yaqumu, artinya qaim itu berdiri tegak. Ya. Makanya orang yang diberi hidayah oleh Allah itu jalannya lurus. Tegak gitu ya, jalannya lurus. Lurus bagaimana? Lurus kalau di dalam Al-Qur'an itu lurus itu artinya yang tidak maghdub, yang tidak dhalin. Bukan jalan yang dibenci manusia, apalagi dibenci Allah. Juga jalan yang tidak tersesat. Makanya orang itu kalau diberi hidayah oleh Allah tidak musyrikin, tidak kafirin, tidak munafikin, tidak zalimin, tapi lurus, aqwam. Jalannya tegak lurus. Ya apalagi ya pasti menjadi orang yang baik gitu ya. Itu orang yang yahdi lillati hiya aqwam. Itu caranya, modalnya itu mempelajari Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an. Ya, nelateni Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah. Itu insya Allah kalau orang itu mau nelateni, mau mencintai, apalagi mengamalkan Al-Quran, yahdi lillati hiya ahsan. Ya aqwam, ya. Yahdi lillati hiya aqwam. Ya pasti akan diberi hidayah yang lebih kuat. Lebih kuat ya. Iya. Dan orang-orang yang diberi hidayah itu dawuhnya Allah, wa yubasyirul mu'minin, dan akan diberi kabar gembira
Allah akan memberikan kabar gembira. Orang yang diberi hidayah itu punya kabar gembira. Bagi siapa? Lil mu'minin. Ya bagi orang mukmin itu yang mengerjakan ya alladzina ya'malus sholihat, mukmin yang mengerjakan amal solih. Makanya orang itu kalau mukmin bukan muslim loh ya. Kalau muslim itu ya pokok Islam gitu. Tapi kalau mukmin orang yang benar-benar imannya kokoh, imannya kuat, itu pasti hidupnya tenang. Masya Allah. Gembira. Sehingga mereka gembira itu kan ragu-ragu. Was-was, khawatir, takut. Itu akhirnya nggak tenang, nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan. Tawakal, kepasrahan kepada Allah kurang. Apalagi kalau udah urusan rezeki, Masya Allah, kabeh niku wis ditata kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih. Makanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah itu wa yubasyirul mu'minin. Begitu. Akan diberi kabar gembira. Bahagia, tenang. Makanya orang itu kalau imannya kuat, itu mesti bahagia. Bahagia. Karena iman kuat, akhirnya aman, amanah, amin. Ya, sejahtera gitu. Iman, aman gitu. Mukmin, amin gitu ya. Masya Allah. Makanya iman itu lebih di atas segala-galanya. Ini mantep ya, hati ini penting ya. Pasti bahagia, gembira. Itu iman juga bisa mempengaruhi kehidupan kita ya. Ya pasti, karena itu sebagai dasar pijakan kokoh dalam kehidupan kita. Orang itu kalau imannya kuat, yang namanya sumpek itu bahagia, nikmat. Sumpek itu nikmat. Sumpek itu nikmat. Masalah itu nikmat. Kekecewaan itu loh nikmat. Allah. Ya. Subhanallah. Misalnya dikasih sakit ya Rob. Itu kan sumpek sakit. Tapi ini adalah pemberianmu. Ini adalah mengurangi dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Allah. Nah, berarti nanti hisabnya di akhirat nanti akan semakin ringan. Karena sudah dihisab oleh Allah. Sudah dihilangkan oleh Allah dosa-dosanya lewat penyakit-penyakit yang menimpa pada kita. Itu akhirnya apa? Kekecewaan itu menjadi nikmat. Nah, membangun kekecewaan menjadi nikmat ini yang membangun musibah menjadi nikmat ini perlu proses. Ngaji di bengkel hati. Allah Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya imannya kuat pasti wa yubasyirul mu'minin. Wis pokok imannya kuat itu mesti bahagia. Bahagia. Karena orang bahagia itu tidak mesti orang yang maaf ya, orang kaya yang punya jabatan, boten. Soke duit gak apa-apa, tapi kalau meninggalkan sholat ya, sampai ngaji gak sempat, sholat aja gak sempat, Sabtu Minggu Ahad juga harus mendampingi atasannya, boro-boro ngaji doa dengan istighosah, sholat aja terburu-buru. Ingatan itu ya sekilas mereka memang rumahnya banyak, hartanya, mobilnya bagus, tapi hidupnya tidak nikmat. Tidak nikmat. Tapi coba harta cukup, waktu sholat juga tumak nina, habis sholat sih berkesempatan berdoa, ya toh, masih bertemu dengan keluarga, nikmat. Makanya wa yubasyirul mu'minin. Nah, ini kalau dalam segi ilmu nahwu sharaf Pak Ishak. Basyara itu bahagia, tapi kalau yubasyiru ada tasjidnya, itu ada intensitas yang luar biasa. Masya Allah. Ada starting point-nya. Ada starting point-nya. Iya, jadi tidak hanya informasi gembira, tapi gembira itu betul-betul dirasakan secara terus-menerus.
Allahu Akbar. Oh iya, itu fa'ala menjadi fa'ala, itu sulasi menjadi rubai, itu ada stressing pointnya. Terus menerus. Terus berkelanjutan, bahagia, dan tidak hanya sekedar informasi, tidak hanya sekedar berita formalitas, tapi betul-betul dirasakan kebahagiaan. Allah. Alhamdulillah. Makanya ayatnya itu, makanya bahasa Arab itu maknanya luar biasa. Wa yubashiru, pakai tasjid. Wa yubashirul mu'minin. Naibul fa'il juga. Alladzina ya'maluna sholihat. Dan siapa? Ya orang-orang yang beramal soleh. Allah. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau amal itu pasti soleh. Tapi kalau fa'ala itu bisa negatif. Tapi kalau amala itu pasti Yang positif. Masya Allah. Makanya kalau jenengan cari Al-Quran, aqimus sholah ya ayyuhalladzina amanu mesti wa amilu sholih, itu berarti positif. Pasti baik ya. Pasti baik. Walaupun tidak dikasih sholihat itu maknanya sudah baik dalam ilmu balaghah. Tapi kalau fa'ala itu bisa makna negatif. Seperti di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap ashabil fil, orang-orang pasukan gajah? Siapa? Raja Abroha. Di sini bukan alam taro kaifa amilal rabbuka, tapi fa'ala itu di sini maknanya Allah memberikan azab. Allah memberikan siksa. Masya Allah. Gitu ya. Loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ketika Raja Abroha dengan pasukan gajah, pasukan kuda, pasukan semuanya mau junjung Ka'bah, mau dipindah ke negeri Yaman, itu mau digotong itu Ka'bah itu, mau dijugil, dijunjung dengan pasukan gajah itu. Coba. Tapi ternyata baru berangkat di sekitarnya belum berbuat. Sudah bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala. Bukan amala ya? Bukan amala rabbuka. Kalau amala itu pasti konotasinya positif. Tapi kalau fa'ala itu bisa negatif. Makanya fa'ala rabbuka di sini Allah memberi siksa, azab. Hancur semua. Ada burung ababil itu. Masya Allah. Makanya alladzina tadi ya'maluna sholihat, orang-orang yang amal baik. Jadi amal itu mesti baik, walaupun tidak ada sholihahnya pasti itu konotasinya baik. Sama dengan zakat itu. Zakat itu panitianya apa namanya? Panitia zakat itu namanya amil. Bukan fa'il. Pasti baik. Pasti baik. Namanya amil zakat, panitia zakat, maka namanya amil, amala gitu ya, kebaikan. Jadi kalau ada panitia zakat kok terus zakatnya nggak disalurno, itu bukan amil namanya, fa'il. Baik dulur El Victor yang saya hormati. Jadi hidayah itu adalah memberikan satu jalan yang lurus, jalan yang baik, ke jalan yang benar. Bahkan hidayah itu mampu bisa memberikan satu kebahagiaan yang dirasakan secara terus-menerus. Dan juga orang-orang yang punya amal baik itu annalahum ajron kabira, maka baginya akan mendapatkan ujroh, upah kabiro yang besar, artinya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kulon jenengan diparingi hidayah Gusti Allah. Amin ya Allah. Ada hidayah itu yang paling hanya Allah, petunjuk dari Allah. Kalau petunjuk dari manusia itu bukan hidayah, namanya irsyad. Irsyad beda ya. Irsyad. Makanya orang yang menunjukkan itu namanya mursyid. Nah, tapi kalau Allah itu hidayah, Allah itu menjadi al-hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Masya Allah. Jadi beda, mursyid dengan al-hadi beda. Kalau al-hadi Allah yang memberikan hidayah, berupa hidayah, petunjuk dari Allah itu sifatnya kebenarannya universal, abadi. Pasti di sini ya baik, di sana baik, di mana-mana menjadi baik.
karena kebaikannya dari Allah. Tapi kalau petunjuk dari manusia, mungkin saja di sini baik, tapi diterapkan di negeri lain, di negara kampung yang lain itu belum tentu baik. Karena itu irsyad dari mursyid. Masya Allah. Wah, luar biasa sekali hari ini ya. Kita ngaji balago juga ini. Masya Allah. Ya, baik. Itu mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, dulur Al-Fiktor. Terima kasih Yai, kajiannya luar biasa sekali, terutama dalam mencintai Al-Quran ini kita harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Dulur Al-Fiktor, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama guru kita, yang pasti jangan kemana-mana, Anda nanti juga bisa berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Baik, dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk di kita, Yai. Boleh kita bacakan satu persatu, Yai. Ini dari Bu Nia Kupang. Mengenai puasa Rojab itu ada Ustadz yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Nah, ini bagaimana, Yai, menurut panjenengan? Ngapunten. Nggih. Sae to puasa Rojab niku sae. Ini angsal, nanti siapa yang puasa Rojab nanti akan satu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua juga akan diberikan pahala spesial. Pahala spesial. Spesial besok di surga akan minum sungai Rojab. Oh, ada ya sungai Rojab ya. Akan minum sungai Rojab, air dari sungai Rojab yang orang-orang itu besok tidak akan pernah haus selamanya. Masya Allah. Yang siapa yang mau puasa Rojab maka akan menjadi orang-orang yang selalu segar selamanya, tidak pernah kehausan. Jadi bulan yang dimuliakan Allah itu kan sejak bulan Rojab. Dimulainya bulan Rojab ya. Makanya orang puasa Ramadan itu harus dimulai sejak Rojab. Jadi ini warming up, pemanasan. Puasa Rojab, terus puasa Sya'ban, Rejab, Ruah, poso kan. Jadi puasa itu sudah tinggal take off. Gitu. Ibarat seperti pesawat. Iya, sekarang baru landing, baru di pemanasan, sudah di bandara gitu kan. Sudah dicek-cek, sudah mulai meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan. Itu mulai Rojab ini. Kemudian nanti Ramadan itu sudah take off, gitu, sudah jalan. Jadi semangat ibadahnya sudah tinggi. Jadi bukan Ramadan baru mulai. Ini rata-rata kan Ramadan baru mulai. Jadi baik kalau sekarang sudah puasa Rojab, alhamdulillah ya. Rojab, besok Saban gitu. Masya Allah, gitu ya. Saya. Berarti boleh ya sunnah malah. Boleh, itu disunahkan ya. Baik, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang menanyakan, Yai, bagaimana caranya mempertebal iman biar berhasil? Kok yang saya alami selalu banyak gangguan. Ketika kemauan kuat mesti ditumbangkan dengan fisik yang lemah. Dari Bu Sumiati di Surabaya. Ya, keinginan yang kuat, fisik yang lemah, loro-loron, adem panas, ya. Itulah cara Allah untuk memberikan kasih sayang kepada hambanya. Kasih sayang. Iya, makanya bagaimana ketika sakit itu bisa menjadi enjoy, jadi nikmat. Jadi alhamdulillah saya dicolek sama Allah kan. Saya sedang dijawil sama Allah, saya masih diberi sakit oleh Allah. Harus berprasangka positif. Harus selalu berprasangka positif. Jangan sampai kita berprasangka negatif kepada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka negatif kepada Allah. Karena apa yang terjadi di bumi ini pasti yang terbaik menurut Allah. Allahu Akbar. Pasti yang terbaik menurut Allah. Kita diarahkan begini, dijadikan begini. Itu semua Allah sudah ada catatannya.
Tinggal kita mensyukuri, ikhtiar untuk berobat, gitu ya. Ikhtiar. Kalau kita sakit, tahu nikmatnya betapa besar nikmatnya sehat. Ya, Masya Allah. Sehat. Wong nek wis lara, masyaallah. Duwike ya susah. Wonge susah, keluargane ya susah, sing nunggoni ya susah. Makanya kita diberi sehat, disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah yang sekarang diganjar sakit, yang sabar, yang ikhlas itu, kalau sabar ikhlas dosa-dosanya diampuni. Kalau sakitnya parah ya, kemudian sampai sambat, ya Allah, dosa nopo sih ya Allah. Nanti yang niku ngoten, dosa nopo niku asline akeh dosa nih gak ngaku. Banyak orang itu, kula niku lho dosa napa? Ngoten niku kok gak paham kalau orang itu dosanya banyak. Rasa syukurnya kurang. Berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Berapa kali kita bersyukur? Lupa. Nikmat apa yang pernah berikan Allah? Semuanya dikasih nikmat. Mulai dari yang universal sampai yang spesifik. Mulai dari nikmat yang sifatnya umum sampai nikmat yang khusus. Coba. Manusia saja coba. Dari yang umum. Kita dilahirkan di muka bumi. Nikmat yang luar biasa. Belum lagi spesifik. Ada akalnya, ada otaknya, ada selnya. Ada pendengarannya, ada penglihatannya, ada bola, ada retinanya. Ada, Masya Allah, ada darahnya, ada rasanya. Itu semua mulai dari spesifik itu. Pernahkah kita mau mensyukuri nikmat Allah? Tapi manusia ini sering kali dosa nopo kula niki. Sing leres jane ya Allah, dosa kula kathah. Ya Rob, kula niku tasik dereng sae. Dosa kula kathah jenengan ampuni ya Rob. Muga-muga barokah diganjar loro niki, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau banyak ngomong itu biasanya kan timbul riak-riaknya. Bumbu-bumbunya bohong gitu kan, bumbu-bumbunya riak, pamer. Terbahak-bahak yang lupa dengan Allah. Itu dipikir ngoten niku yo gak dosa dah. Masya Allah. Riak-riak, pamer-pamer, bumbon-bumboni gitu kan, yang enggak dilakukan bilangnya dilakukan. Kesombongan selalu ditampakkan secara tidak langsung. Iya, dibumbon-bumboni koyok wong iso. Nah, aslinya itu gak pate iso. Gak pate kuat. Manusia itu semua karena pitulungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini pita suara ini dari pagi ngomong itu entek piro suara. Coba kalau gak dikasih suara, sapa sing ngundang? Nggih napa mboten? Karena pagi tadi sudah kuliah subuh di Kalanganyar sana. Masya Allah. Pulang terus ke radio El Victor. Alhamdulillah. Nanti jam 10 evaluasi pelaksanaan PPG Unusa. Masya Allah, patut sekali ya. Jadi itu semua karena pitulungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Jadi jangan bilang, jangan ngendika aku dosa apa, tapi sing apik ya Allah dosa kula kathah. Jenengan ampuni. Allahu Akbar. Masya Allah, ini luar biasa ya untuk orang-orang yang sakit ya. Muga-muga diparingi sabar, tetap selalu yakin datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Gusti Allah. Baik ya, karena waktunya juga terbatas ya. Mari sama-sama berdoa, nyuwun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terima kasih kepada para pendaftar
donasi dasa menjadi donatur tetap, saya sampaikan terima kasih, matur suwun, Allah yang membalasnya. Amin. Dan semoga jariah amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah, Amin, ya diganti Allah. oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin, ya Allahumma inna nas'aluka al-huda Amin. wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, matur suwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.